Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome home again in Pelaut Gondrong Channel from Simon for everyone. Baiklah, pada kali ini jam 17.00 local time, saya sedang melaksanakan dinas jaga. Sekarang kita berlayar di Javasi dan kebetulan cuacanya sangat cerah sekali. Nanti kita akan mengambil kompas error dan kita akan membaring matahari sebagai objek angkasa untuk mengambil kompas error. Kalau bagi teman-teman atau rekan-rekan yang pengen tahu cara dan proses mengambil kompas error menggunakan benda angkasa, bisa cek video saya sebelumnya. Tapi sebelumnya saya ingin minta maaf kepada rekan-rekan sekalian mengenai video saya tentang ETA calculation yang pernah saya upload. Saya delete karena kena copyright dari pihak YouTube. Jadi video saya itu kena copyright hak cipta karena menggunakan lagu yang bukan non copyright. Jadi mau tidak mau saya delete videonya untuk menghindari supaya nanti bisa dimonetize. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin reshare atau meralat video tersebut tentang ETA calculation karena ada pertanyaan juga dari rekan-rekan saya tentang bagaimana cara menghitung ETA calculation dan apa-apa saja sih istilah-istilah pelayaran dalam arrival reporting atau departure reporting. Baiklah, sekarang yang perlu kita persiapkan itu adalah kertas untuk menghitung. Tapi kalau teman-teman sebenarnya bisa langsung pakai kalkulator saja menghitungnya, cuman saya mengambil contoh di sini menghitungnya menggunakan kertas supaya enak. Kita ambil kertas bekas. Kertasnya bebas saja buat bekas. Jadi dalam menghitung estimasi atau estimate time of arrival, ETA itu adalah estimate time of arrival atau waktu duga kedatangan kapal. Jadi itu adalah waktu duga. Kenapa sih dibilang waktu duga? Karena tidak selalu tepat. Kadang tepat, tapi kadang tidak selalu tepat. Apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi sehingga waktu ETA itu tidak tepat, atau kadang deviasi, kadang terlalu cepat, atau kadang juga terlalu lama. Baiklah, kita bahas sedikit demi sedikit, yang penting paham. Apa saja sih hal-hal yang menyebabkan kapal itu tidak tiba tepat dengan waktunya? Jadi sejauh yang saya tahu, hal-hal yang menyebabkan kapal deviasi terlalu jauh, terlalu cepat tibanya, atau bahkan bisa terlalu lama, terkena delay waktunya adalah karena keadaan cuaca. Karena perhitungan ETA calculation itu tidak melibatkan cuaca, tidak melibatkan ombak, arus, dan hal-hal alam lainnya. Bisa saja speed kapal kita itu actual speednya 12 knot, tapi karena cuaca, faktor cuaca, arusnya dari depan atau hujan lebat dan lain-lain, sehingga kecepatan kapal atau ship speed itu menjadi 11.5 knot atau 11 knot. Jadi kalau sudah berpengaruh terhadap speed kapal, itu bisa merubah waktu ETA tersebut. Lalu hal kedua adalah internal case. Internal case ini apa saja sih hal-hal yang menyebabkan terganggu atau berubahnya ETA deviasi? Yang pertama itu menurut saya adalah seperti engine problem. Jadi misalnya engine problem, terdapat perbaikan di kamar mesin atau maintenance hal-hal yang berat. Jadi hal tersebut yang membuat kapal itu harus temporary stop atau drifting, ngapung-ngapung sampai overhaul engine itu selesai. Tapi biasanya hal-hal yang seperti ini harus dilaporkan ke pihak manajemen atau owner superintendent dan pihak-pihak terkait lainnya. Baiklah, sekarang kita coba hitung
ETA atau menghitung kapal tiba ke pelabuhan tujuan. Pertama itu yang kita persiapkan adalah kertas dan kalkulator untuk menghitung. Kita persiapkan kertas dan kalkulator. ETA tadi adalah estimate time of arrival. Oke. ETA atau estimasi kapal tiba di pelabuhan tujuan. ETA itu dihitung dari waktu BOSV sampai dengan EOSV. Apa sih BOSV dan EOSV? BOSV itu adalah beginning of sea voyage dan EOSV itu adalah end of sea voyage. Beginning of sea voyage itu adalah waktu dimulainya suatu pelayaran tersebut, dan BOSV ini patokannya adalah waktu engine full away atau maju penuh. Dan apa sih EOSV itu? EOSV itu adalah waktu kapal tiba di suatu pelabuhan. Waktu kapal tiba itu berpatokan dengan standby engine kapal tiba di pelabuhan tujuan. Ketika master decide standby engine, berarti itu adalah waktu arrival. Oke. BOSV sampai dengan EOSV atau full away sampai dengan standby engine. Sekarang kita bikin contoh dari pelabuhan Malaysia ke Jakarta. Ini kita ambil contoh jaraknya adalah 1000 nautical mile. Ini adalah distance. Ini adalah contoh umpama jaraknya 1000 nautical mile, dan setiap pelabuhan itu memiliki distance table yang berbeda-beda. Jadi biasanya di kapal itu ada yang namanya distance table. Distance table itu adalah table atau list setiap pelabuhan yang sesuai dengan charter kapal ini. Jadi semua jarak-jarak yang sudah ditentukan. Untuk menghitung waktu tempuh, kita menggunakan rumus jarak dibagi dengan waktu atau distance dibagi dengan speed. Nah, speed kapal kita ambil contoh adalah 10 knot. Oke. Nah, nautical mile ini adalah jarak nautical mile laut. Nautical mile ini dan knot bisa dapat nautical mile per jam. Jadi logikanya 1 knot kita bisa tempuh jarak 1 nautical mile selama 1 jam. Kurang lebih begini. Nah, ketika total jarak dibagi dengan kecepatan, kecepatannya ini kita bisa berpatokan dengan charter speed atau speed yang sesuai dengan charter party kita. Kita ambil contoh ya. Ini adalah speed contoh dan jarak contoh. 1000 dibagi dengan 10. Berarti kita dapat waktu 100 jam. Oke. Dapat waktu 100 jam. Lalu kita rubah ke hari. Caranya adalah 100 jam dibagi dengan 24. Karena dalam satu hari periode waktu kita adalah 24 jam. Kita bagi dengan 24. Jadi kita dapat 4.16 hari. Oke. 16 days. Kita ambil, kita lingkarkan 4-nya, 4 hari. Lalu kita kurang dengan 4. Dan ini kita rubah ke jam. Caranya adalah dengan dikali 24. Kita dapat rupanya 4 jam.
1.16 ini kita rubah ke jam menjadi 4 jam. 0.16 days dikali 24 4 jam. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat hasilnya. ITE kita dari Malaysia ke Jakarta adalah 4 hari 4 jam 0 menit. Oke. Nah, sekarang kita bikin case. Dari Malaysia, kapal A berangkat dari Malaysia, atau waktu full way-nya itu pada jam 08.00 local time, atau dalam kurung UTC plus 8, pada tanggal 10 Oktober 2020. Berangkat ke Malaysia atau full way-nya jam 8 pagi pada tanggal 10 Oktober 2020, dan waktu di Malaysia itu adalah UTC plus 8 atau Universal Time Coordinate plus 8. Berangkat ke Jakarta kapankah? Jadi kapan kapal ini estimasi tiba di Jakarta atau waktu standby engine-nya? Tinggal ditambah saja 10 hari, tanggal 10 ditambah 4 hari, berarti ETA-nya adalah tanggal 14 Oktober 2020. Jam, kapalnya berangkat jam 8 pagi. Kita tadi temu hasilnya jarak total tempuh harinya adalah 4 hari 4 jam 0 menit. Berarti di sini kita 4 jam. Jadi 8 ditambah 4, tinggal 8 tambah 4 aja 12. Tapi karena Jakarta itu UTC plus 7, 8 ditambah 4 adalah 12. Jadi kapal akan mundur jam sebanyak 1 jam. Jadi kurang lebih tibanya itu adalah pada tanggal 14 Oktober 2020 jam 11.00 local time dalam kurung UTC plus 7. Oke. Kurang lebih begini cara menghitung ETA. Menghitung ETA itu sebenarnya banyak cara, tapi rumusnya adalah kurang lebih seperti ini, tapi caranya saja yang berbeda-beda. Kalau saya sih seperti ini, tapi jika rekan-rekan ada cara lain yang lebih simpel, lebih bagus. Jadi kapal kita misalnya dari Malaysia ke Jakarta memakan waktu 4 hari 4 jam 0 menit. Berangkat dari Malaysia jam 8 pagi tanggal 10 Oktober, UTC plus 8. Jadi estimasi tibanya adalah tanggal 14 Oktober 2020 jam 11.00 local time, UTC plus 7, sudah UTC di Jakarta tersebut. Nah, lalu bagaimana jika kapal memiliki delay karena hal-hal yang saya sebutkan di awal video tadi? Master bisa mengirim email ke concerned parties, yaitu adalah email perihal update ETA notification. Jadi di ETA notification itu, di dalam email itu poin-poin apa saja sih yang kita lampirkan dalam email tersebut? Yang pertama adalah yang jelas nama kapal kita, lalu posisi kapal kita sesuai dengan GPS, lalu weather condition, lalu speed, actual speed kita, selanjutnya distance run. Selanjutnya distance run ini adalah jarak yang telah kita tempuh. Lalu distance to go. Distance to go ini adalah jarak yang akan kita tempuh. Lalu selanjutnya ETA update. Jadi di ETA update itu
kita update ETA kita atau berubah dari ETA yang telah kita kirimkan di awalnya, karena hal-hal yang saya sebutkan di awal video seperti cuaca atau internal case. Bisa saja ETA kita lebih cepat, mungkin kita ngirim charter speed kita 10 knot, tapi kapal kita tiba-tiba speednya 11 atau 12 knot karena mungkin didorong oleh arus. Jadi kebetulan cuacanya mendukung dan kita lebih cepat tiba di pelabuhan, kita juga mengirim ETA notification. Nanti 12 jam atau 12 jam atau 8 jam sebelum tiba, biasanya master mengirim base ETA atau base estimate time of arrival. Ini adalah ETA yang sudah fix dari master. Biasanya 12 jam, 6 jam, dan 4 jam sebelum tiba, master mengirim base ETA tersebut. Baiklah, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, tapi teman-teman bisa mengaplikasikan ini di kampus atau di rumah, atau ketika teman-teman sedang praktek laut di atas kapal. Gunakan waktu praktek laut rekan-rekan atau teman-teman adik-adik sekalian sebaik mungkin, sehingga nanti ketika menjadi perwira di atas kapal, teman-teman sudah memiliki rasa confidence untuk memegang tanggung jawab yang besar. Baiklah, semoga sukses buat teman-teman semua, sehat selalu di rumah, salam dengan keluarga, dan selalu utamakan kerja keras, usaha, dan doa. Semoga kita sukses semua. See you again in the next video in Pelaut Gondong channel. From Simon for everyone.